Bagi sebagian besar orang, mengkonsumsi daging sapi adalah hal yang biasa. Nyaris semua bagian sapi dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Malah, untuk beberapa bagian sapi seperti paha maupun iga, sudah memiliki pakem sendiri untuk dijadikan olahan tertentu. Di Tanah Karo, terdapat makanan yang sangat nikmat, yang berbahan dasar bagian isi lambung sapi. Makanan khas Karo ini adalah pagit-pagit, atau yang biasa juga disebut dengan trites. Sapi merupakan hewan yang memamah biak. Rumput yang dimakan sapi akan masuk ke lambung pertama, lalu dikunyah kembali dan masuk ke lambung kedua. Rumput yang berada di lambung kedua inilah yang menjadi bahan dasar pembuatan pagit-pagit. Kak, ini pagit-pagitnya, Kak? Iya dulu, kau saring dulu, aku mau giling bumbu dulu. Oh, ya, Kak. Hari ini, aku akan membantu Kak Wika untuk membuat pagit-pagit kesukaannya. Rumput ini tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Cukup disiram dengan air panas, lalu disaring. Cara pembuatannya mirip dengan cara mengolah santan kelapa. Dahulu, masyarakat Karo biasa memasak pagit-pagit untuk acara besar, seperti pesta tahunan, yang merupakan pesta hari menanam padi. Tapi kini, makanan ini dapat dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Masakan ini adalah masakan favorit di Tanah Karo. Konon, saking digemarinya, jika tidak ada pagit-pagit di sebuah pesta tahunan dalam satu rumah, rumah tersebut akan sepi pengunjung. Cukup bervariasi, antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan juga andaliman. Tentunya bahan-bahan ini ditambahkan dengan gula dan juga garam. Semua bahan ini diulek hingga halus dan tercampur merata. Daging sapi yang dijadikan campuran dipotong dadu terlebih dahulu. Hasil perasan pagit-pagit tadi kucampurkan dengan rebusan air hangat. Barulah daging yang sudah dipotong direbus bersama dengan rebusan air rumput. Selama memanaskan pagit-pagit haruslah diawasi. Rebusan air seringkali meluap dan menimbulkan buih. Jika tidak dibuang, buih ini akan mengerak dan masakan menjadi tidak nikmat. Udah, ini dagingnya. Oh, ya Kak. Nah, aku punya tip untuk ibu-ibu di rumah yang suka memasak olahan daging. Agar lebih cepat empuk, aku memasukkan sendok ke dalam rebusan daging sapi. Hal ini merupakan rahasia dapur yang sudah lama ada. Ternyata, memasukkan sendok ke dalam air rebusan bukanlah isapan jempol belaka. Daging yang diberi tambahan sendok terbukti lebih cepat empuk dari yang tidak diberi sendok. Dari segi ilmiah, sendok stainless merupakan penghantar panas yang baik. Panas api yang hanya berasal dari bawah periuk tidak merata. Dengan ditambahkannya sendok, maka di dalam air akan terdapat dua penghantar panas. Yang pertama dari bagian bawah periuk dan yang kedua dari sendok. Bumbu yang sudah ditumbuk dimasukkan ke dalam periuk. Tak lupa, aku juga memasukkan potongan kencong dan irisan peti kawak. Seketika wangi masakan mulai terasa enak. Agar lebih harum, aku menambahkan serai dalam periuk ini. Ada wangi yang khas dari pagit-pagit ini. Aromanya membuat siapa saja ingin segera menyantap masakan khas Karo ini. Tambahan lain dari masakan pagit-pagit ini adalah daun ubi. Nama pagit-pagit berasal dari bahasa Batak yang artinya pahit-pahit. Hal ini karena daun ubi yang ditambahkan dalam masakan ini terasa pahit di lidah. Agar rasanya lebih enak dan tidak terlalu pahit, aku menambahkan gula dan garam.
membutuhkan waktu selama 4 jam untuk membuat masakan pagit-pagit. Proses yang cukup lama ini untuk membuat daging lebih empuk, bumbu yang lebih meresap, dan juga untuk memunculkan warna hijau dari daun ubi agar lebih menggiurkan. Akhirnya, pagit-pagit sudah siap disantap. Wanginya khas, membuat lidah tak sabar ingin mencoba. Rasa pahit dari daun ubi, ditambah kuah pagit-pagit yang gurih dan kaya akan rasa rempah, menambah kesempurnaan rasa. Wajar jika masakan ini menjadi masakan istimewa di Tanah Karo. Pagit-pagit dipercaya dapat menyembuhkan penyakit MAH, dan juga untuk melancarkan pencernaan. Bepergian ke banyak wilayah di Indonesia memberikanku banyak pengetahuan mengenai masakan-masakan yang khas seperti ini. Hari ini, aku berjalan-jalan dengan Kak Maya Sari dan Kak Pris di Desa Raya, Kabupaten Brastagi, Karo. Masyarakat di desa ini gemar menanam berbagai macam tumbuhan maupun bunga. Salah satunya adalah bunga krisan. Bunga krisan merupakan jenis bunga hias yang memang dibudidayakan. Bunga ini seringkali digunakan untuk penghias acara-acara di Brastagi. Selain cantik, bunga ini juga memiliki kandungan vitamin A, B, dan C yang baik untuk tubuh. Itulah sebabnya di Tiongkok, bunga krisan dijadikan sebagai teh herbal. Sedangkan di Jepang, campuran bunga krisan dan segelas anggur dipercaya dapat memberikan kesehatan. Banyaknya vitamin yang terkandung dalam bunga krisan membuatku ingin mengolah bunga krisan menjadi makanan yang enak dan kaya nutrisi. Tapi sebelumnya, aku membantu Kak Maya Sari dan Kak Pris memetik bunga krisan terlebih dahulu. Tanpa sengaja, anak kecil di sekitar kami melepas ayam milik Kak Pris saat bermain. Kami akhirnya berusaha untuk menangkap ayam itu. Untung ada kamu, Dul. Untuk ketangkap ini. Kalau macam itu, kamu potong aja sekalian. Oh, dipotong ini, Kak? Iya. Ayam yang kutangkap ini akan dijadikan olahan oleh Kak Pris menjadi makanan khas Karo, yaitu cincang bohan. Agar bulunya mudah untuk dikuliti, ayam direndam dengan air panas. Cincang yang akan kami buat ini berbahan dasar daging ayam. Namun, bedanya dengan cincang biasa adalah kami akan mencampurkan bunga krisan dan daunnya sebagai pengganti daun singkong. Sementara aku menguliti ayam, Pak Johnson menyiapkan lemang sebagai makanan pendamping cincang nantinya. Kak Maya Sari dan Kak Pris menyiapkan bunga dan bumbu cincang. Bunga krisan dipisahkan dulu dari batangnya, begitu juga dengan daunnya. Setelah itu, barulah bunga dan daun dipotong kecil-kecil. Tidak hanya bunganya yang kaya akan khasiat, daun krisan juga mengandung banyak manfaat bagi tubuh, yaitu sebagai obat luar untuk masuk angin dan juga sebagai pereda demam dan influenza ketika dijadikan teh. Untuk membuat cincang dibutuhkan bumbu yang cukup banyak, antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, andaliman, kemiri, jahe, dan juga patikala. Karena berada di dataran tinggi, suhu di daerah ini memanglah cukup dingin. Oleh karena itu, masyarakat desa Raya gemar mengkonsumsi bumbu yang pedas untuk menghasilkan rasa hangat di tubuh. Semua bumbu ini dirajang halus untuk nantinya ditambahkan pada olahan cincang. Lemang yang dibuat juga menggunakan bambu untuk proses pematangan. Bahan pembuatan lemang adalah beras ketan dan santan kelapa.
Ditambahkan juga bumbu-bumbu penyedap seperti lada hitam dan juga garam. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam bambu, bagian dalam bambu dilapisi dulu dengan daun pisang agar tidak lengket. Setelahnya, adonan dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar secara vertikal. Ayam yang sudah kucabuti bulunya dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan bulu halus yang masih menempel pada daging. Proses pembakaran ini, ayam tidak perlu diberi bumbu. Setiap bambu, kutambahkan sedikit air santan agar lebih gurih dan juga agar masakan tidak terlalu kering. Setelah kurang lebih 2 jam, cincang bohan pun matang. Wangi rempah-rempah tercium saat daun penutup bambu dibuka. Aku pun mencicipi cincang bohan dengan lemak. Rasa lemang yang gurih dan juga sedikit pedas, ditambah dengan rasa cincang yang berbumbu, sangatlah pas di lidah. Rasa krisan tetap terasa segar dan ayamnya pun empuk. Rasa cincang ini lebih istimewa dibanding dengan rasa cincang yang biasa dibuat. Selain rasa, campuran bunga krisan yang khas dan berkhasiat juga menjadi kelebihan dari cincang bohan ini. Berinovasi mengolah masakan dari bahan yang baik untuk tubuh membuat makanan tradisional pun menjadi lebih nikmat.